Oke guys, ini cara menghidupkan alatnya dengan mengklik ini dan power supply-nya. Lalu kita akan program. Pertama kita membuka kontrol panel, network and internet, network and sharing center. Yang Ethernet ini dipencet. Lalu properties, kita mencari yang internet protocol version, double klik. Nah, lalu ini 3 angka ini disamakan dengan IP address-nya, tapi yang belakang harus berbeda. Bila sudah sama, kita klik OK, close. Lalu kita buka check on. Yang Festo check on, double klik, kita buka. Ini kita yang modification password. Oke. Salah, oke ini sebelah. Festo check on, modification password. Next. Lalu kita samakan IP address-nya dengan yang di sana. 172.21.215.52. 172.21.215.52. Lalu kita next. Passwordnya kita masukkan mission. Kita klik OK. Lalu akan dilanjut dengan Dandi dan Adit. Terima kasih. Hai guys, kembali dengan saya Dandi. Tadi setelah yang dijelaskan oleh Rangga tentang IP yang disambungkan dengan laptop ini, laptop komputer ini, kita selanjutnya akan ke proses check on. Sini check on akan menampilkan sistem state ini. Untuk menampilkan bendanya itu kita akan memilih ini dia, live image. Untuk menampilkan benda tersebut kita akan klik live image ini. Lalidit dimana nih lalidit apa lanjut tuh lagi oke. Kita akan melanjutkan. Tadi jika ini gambarnya belum muncul, kita bisa klik pada bagian ini karena bendanya sudah kita munculkan tadi saat membuat programnya itu. Kita tinggal menampilkan proses-proses yang lain. Untuk yang pertama kali, sebelum menampilkan proses-proses yang lain, ada bagian-bagian untuk memodifikasi untuk pada proses kamera image ini. Ini merupakan dari benda nyata yang berada di mesin saat ini. Kita dapat mengatur seperti ini, seperti ada white balance dan lain-lain. White balance ada pada bagian merah, hijau, dan biru. Itu akan mengatur pada modifikasi warna pada benda tersebut, kamera tersebut. Lalu untuk yang bagian ini, bagian pixel-pixel ini, itu untuk mengatur letak pada gambar pada kamera tersebut. Seperti ini kita lebih bisa menengahkan. Tapi kita juga bisa mengatur melalui sini. Untuk memudahkan kita bisa juga mengatur dari sini. Lalu selanjutnya untuk menampilkan proses yang lain, kita bisa mencet ini. Untuk yang satu ini akan proses yang kedua. Pada proses pengeditan itu kita bisa klik pada pre-processing satu ini untuk mengedit ini dan lain-lain seperti yang pada gambar satu tadi. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan noise pada kamera tersebut, hasil kamera tersebut. Lalu untuk proses selanjutnya kita bisa klik yang kedua, akan muncul seperti ini. Untuk menampilkan full kita dapat scroll ini. Nah,
untuk meng-scroll ini. Nah, gambar ini kita bisa mengedit pada processing kedua. Nah, ini merupakan bentuk dari modifikasi dari grayscale. Nah, kita dapat mengubah-ubah seperti ini. Nah, ini harus pelan-pelan, nggak bisa langsung. Nah, ini menurut pandangan masing-masing saja bagusnya seperti apa. Lalu yang terakhir, proses terakhir itu yang ketiga ini. Oke. Lalu yang ketiga kita dapat memodifikasi dari pre-processing yang ketiga ini. Nah, ini untuk sebelum ke proses check-on kita bisa check-on. Oh, proses check-on ini berada di sini. Proses check-on nanti akan dijelaskan oleh Adit. Nah, sebelum proses check-on kita akan memodifikasi ini. Tapi pada proses ini nanti akan yang dipilih pada proses check-on selanjutnya. Lalu untuk bagus atau buruknya pada gambar yang ingin kita inginkan ini sesuai yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan itu seperti ini, garis putihnya sesuai lingkaran dan bearing yang terlihat dan bolong pada benda ini akan terlihat. Lalu yang terakhir kita akan ke proses check-on. Untuk proses check-on kita bisa check opti. Maaf, saya salah. Untuk proses selanjutnya akan dipandu oleh Adit. Sebelum proses ke Adit, kita bisa ke check opti ini. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan klik, akan muncul check opti. Tinggal kita klik OK. Lalu ke Adit. Lanjut. Oke, kita melanjutkan dari tadi Dande. Nah, di sini kita buat saja yang baru. Nah, kalau misalkan sudah ada data yang sebelumnya, kita gunakan yang lama itu di sini. Nah, tapi kita akan coba untuk membuat baru dulu. Nanti saya bukakan untuk yang tadi sudah kita program. Nah, kita buat baru. Nah, di sini kita perlu identifikasi SBO dulu. Nah, kita klik. IP-nya kita samakan dengan device kita. Nah, ini sudah disetting, kita tinggal next saja. Nah, kita tunggu sampai proses identifikasi successfully. Nah, kita oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari check opti. Nah, ini kita untuk menginputkan part kita pilih pada record sample part. Kita klik. Nah, ini akan muncul peringatan, namun kita oke saja. Ya, kita sudah masuk ke perintah untuk penginputan part. Di sini kita, karena di sana tadi belum diubah-ubah untuk bendanya, nah kita langsung saja send trigger. Nah, dia akan muncul untuk benda digitalnya ya, foto digitalnya. Kita di sini saya akan menggunakan ROI saja, bentuknya lingkaran. Nah, kita pilih, dia muncul di bagian sini, di bagian pojok. Nah, kita ubah dulu karena ini masih kotak, kita perlu untuk lingkaran. Nah, kita ubah dengan cara double klik di sini. Kita pilih di bagian shape-nya, kita pilih di yang circular region. Kita silang, kita masuk ke sini lagi dan kita paskan, kita cocokkan di tengah-tengah. Kita buat lingkarannya mencakup semuanya. Ini kita turunkan sedikit. Nah, kita sudah menambahkan ROI-nya. Kemudian yang penting lagi adalah nilai value ini. Nah, nilai value ini nanti digunakan untuk benda mana yang akan diloloskan dan benda mana yang tidak diloloskan. Nah, kita masuk ke teach data. Nah, ini kita ingat-ingat tadi value-nya itu 35
35.000 sekian. Nah, kita masukkan ke sini ya, ke value range. Kita pilih manually, kita pilih bagian ini, kita set di 35.000 saja. Nah, ini minimalnya kita isi 20.000 saja untuk sementara, dan untuk maksimalnya kita set di mungkin 5.000 saja, 50.000. Nah, ini sudah kita set, kita enter atau kita klik di sini. Nah, ini sudah deteksi 20.000 sekian dan 5.000 sekian untuk nilai maksimalnya. Nah, kemudian kita coba untuk testing sampel. Nah, di sini kita klik record test part di atas. Nah, record test part. Nah, ini kita klik ini untuk mengetes part yang akan kita di sini kita ganti untuk part ini, kita coba dengan warna merah. Seharusnya nanti warna merah ini tidak bisa lolos ke tahap selanjutnya. Mari kita. Nah, di sini kita langsung saja klik send trigger. Nah, di sini sudah ada tulisan merah, yaitu benda ini tidak good, atau di sini ada tulisannya bad. Nah, kita coba ganti lagi untuk warna hitam. Nah, ini untuk benda warna hitam, kita coba ganti. Nah, kita paskan. Nah, kita coba balik. Nah, kita ganti lagi dengan kita kirimkan triggernya. Nah, ini juga bad ya teman-teman, karena ini nilainya lebih dari yang kita set tadi. Nah, kita coba lagi untuk benda yang oke. Nah, ini yang tadi oke. Kita set. Kita sudah set. Nah, kita coba cek. Harusnya benda ini kita ketika trigger kita harusnya oke. Nah, ini udah good ya. Jadi programnya sudah oke. Nah, kita untuk upload. Nah, ini karena cuman coba tadi sudah saya bilang kami sudah memiliki untuk program yang sudah jadinya. Kita pilih di sini ada 3. Nah, kurang lebih settingnya sama. Di sini kita menggunakan ROI juga, nilainya juga sama di sini. Namun di sini tadi kita menemukan bahwa rentangnya ada yang 67.000 atau ya 67.000 sampai 70.000 sekian. Nah, untuk yang benda lingkaran ini. Nah, kita langsung saja ini kita masukkan ke program. Kita pilih cek program manager. Nah, ini belum ada ya, karena tadi kita mengganti programnya, mengganti filenya. Jadi cara untuk mengkoneksikannya, kita pilih lagi nih. Nah, ini akan muncul connection parameter lagi. Kita klik next, kita tunggu sampai connecting lagi. Nah, ini sudah connect, kita oke. Lalu kita akan muncul, kita buka lagi untuk cek program manager. Di sini sudah muncul untuk program-programnya. Kita pilih aja ini yang program kita tadi, kita klik sana dan juga klik yang di device. Kita klik copy to device. Nah, maka programnya sudah tercopy. Kita close dan kita coba untuk mari kita coba. Oke guys, ini untuk benda yang pertama. Nanti yang lolos benda putih yang miring, kita emergency. Langsung kita pencet tombol restart. Kita pencet start. Ini benda merah akan dibuang. Nah, benda putih yang lolos kita ambil. Nah, ini karena tidak ada benda ininya kurang pas, jadi dia mendeteksinya tidak ada benda.
di restart lagi, si start nah. Benda utama akan dibuang. Wis. Wis. Dan kurang lebih ini untuk benda pertama programnya seperti itu. Terima kasih. Nah, di sini kita melanjutkan tadi Rangga sudah menyeting-nyeting kembali. Kita pilih untuk kita menuju benda yang kedua, yaitu benda yang ada hitam dan juga berkawat. Kita klik di sini untuk live image-nya. Nah, di sini sudah ada bendanya. Nah, ini sudah ada. Nah, kita besarkan saja biar terlihat semua. Nah, untuk tampilan awalnya sebenarnya seperti ini ya, dengan satu benda, dan kita bisa mengatur untuk tata letaknya, kiri kanannya seperti tadi yang sudah kemarin sudah dijelaskan teman saya. Nah, sini kita akan deteksi ini kawat ini. Nah, kita press processing 1 2 3 kita nyalakan. Dan di sini akan tertampil untuk bendanya. Nah, kita akan menyesuaikan agar bendanya itu terlihat bagus untuk yang nanti akan diproses di cek opti. Nah, ini kita geser. Nah, di sini ini untuk menyeting exposure, dan juga di sini untuk menyeting tingkat gain-nya. Kita cari-cari dulu. Waduh. Kita coba untuk processing satunya, kita coba. Bos ya? Yo. Nah, ini sudah setelah kami ukur sudah kami coba. Nah, ini untuk menurut kami sudah oke, terbaik. Nah, ini tampil untuk kawatnya dan ini ada lingkarannya. Nah, kita langsung lanjut saja ke cek opti ya. Kita klik start cek opti dan kita klik opti. Kita tunggu. Nah, maka ini akan dijelaskan nanti oleh teman saya dan Setelah Adi tadi menjelaskan tentang check out, kita akan ke check opti. Setelah Adi tadi pasti akan muncul ini check opti, akan kita klik create new, terus lalu kita sesuaikan tadi dari check on itu namanya new benda 3, lalu klik next, jangan exit dong. Lalu kita pilih identifikasi. Agak lupa. Nah, kita klik. Oke, selanjutnya kita memilih identifikasi yang pada ini, yang bawah. Oke, lalu ini udah sesuai IP-nya, lalu klik next. Tunggu loading dulu. Terima kasih. Selanjutnya kita klik OK. Nah, akan muncul ini. Kita akan edit dahulu ini, memprogram yang akan Lalu setelah tahap yang tadi kita akan ke part contour. Nah, untuk menampilkan itu kita pertama-tama tadi pilih yang pada bagian ini. Ini namanya record sample. Setelah klik record sample, ini kita klik OK.
Oke. Lalu untuk menampilkan benda pada kamera terus lalu taruh sini, kita klik send trigger sinyal. Setelah send trigger sinyal, kita bisa memilih pada bagian ini. Kita menggunakan namanya cetul, seperti ikan cetul. Nah, biar mudah diingat, lalu klik ini. Lalu untuk memperjelas lagi bendanya itu, kita bisa klik ini 2 kali. Lalu kita pilih pada bagian shape itu circular region. Lalu setelah itu kita klik silang. Lalu setelah itu kita mengatur circular region yang tadi, kita zoom out dulu. Ini kita paskan pada bagian tengah untuk memudahkan kita mengedit. Lalu kita zoom dikit untuk mengatur besar pada lingkaran tersebut. Kita paskan pada lingkaran tengah pada benda. Oke, kita paskan dulu. Oke, cukup. Setelah itu akan muncul bagian value ini. Ini merupakan bisa jadi sebagai patokan untuk mengisi di pada bagian ini. Nah, ini itu akan menjadi dasaran untuk nanti yang dideteksi kamera nanti. Lalu kita klik manually ini dulu agar kita pilih manual. Lalu tadi kan 282. Nah, untuk dikira-kiranya ini bisa jadi ini 250. Lalu yang ini 200. Ini bisa paling yang maksimal itu 300. Ini hanya contoh. Lalu setelah itu kita klik pada bagian ini yang namanya record test part. Klik. Lalu langsung aja kita cek. Ini tadi yang ada kawatnya seperti ini. Nah, di 5. Nah, value-nya segini. Kita ingin kita ganti. Kita coba yang putih. Ini tadi benda yang ini. Kita sesuaikan yang seperti tadi. Kita cek lagi. Untuk mengecek yang tadi, kita klik pada bagian ini namanya send trigger sinyal. Nah, karena benda yang kita inginkan bukan benda warna putih, ini tadi benda warna putih dan hasilnya good, kita ganti. Ini contohnya saja 230. Kita coba. Nah, menjadi bad. Nah, kita coba lagi benda lainnya, kita cek. Kenapa tuh? Irang sing lanang ya apa? Ini hitam yang ada. Oke, kita paskan. Oke, kita cek lagi. Oh, sih. Nah, ini kita trigger lagi. Nah, karena good, ini goodnya 229. Nah, ini tadi benda yang hitam tanpa kawat itu juga good. Itu terdeteksi, maka kita ganti lagi
menjadi 260. Kita coba lagi. Nah, ini bed. Lalu kita coba lagi. Coba terus. Masih kawat. Ini yang kawat. Kita ganti. Oke. Nah, ini kita ganti, lalu kita trigger lagi. Nah, karena bed, kita ganti lagi. Oke guys, karena kemarin yang pakai sensor cedol itu tidak bisa, akhirnya kita menemukan itu menggunakan sensor yang Edge Finder. Nah itu jadinya itu menyensornya itu bagian dalam, tapi tidak melebihi dari garis hitam ini, karena yang ada bendanya kawat ini itu untuk dideteksi agar terdeteksi sehingga dapat dipisah. Lalu karena kita menggunakan sensor Edge ini, kita memfoto dulu menggunakan send trigger sinyal. Setelah difoto nanti Edge-nya itu dideteksi berapa value-nya. Ini value-nya. Lalu nanti dimasukkan ke minimal, maksimal dan mean ini. Ini dikira-kira saja. Lalu untuk melakukannya tinggal bentar. Nah, ini yang cek program manager. Oke, ini tinggal diklik. Lalu yang ini, lalu yang copy to device. Oke, close. Yuk. Nah, tadi kan udah diprogram. Nah, sekarang kita akan menjalankan program ini dengan tombol reset. Yang ketik-ketik kita pencet, lalu pencet tombol start. Akan berjalan. Yang akan lolos hitam yang ada kawatnya. Yang soal kedua.